tanaman kopi kini menjadi salah satu komoditas paling populer di seluruh dunia. Hasil produksinya menjadi minuman yang wajib dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat di berbagai kalangan. Jenis produk minuman yang dapat dikonsumsi pun beragam, dengan berbagai teknik penyeduhan mulai dari mesin hingga seduh manual. Begitu juga di Indonesia. Tren meminum kopi menjadi bagian dari gaya hidup berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Ini dapat menjadi peluang bagi daerah-daerah penghasil kopi maupun para pelaku industrinya untuk meraup nilai keekonomian menuju kesejahteraan. Bagi Bank Indonesia, kopi memiliki nilai strategis ya, karena Indonesia ini negara eksportir kopi yang besar di dunia. Kita kalau dari segi volume tuh kita nomor 3 atau nomor 4 dunia, dan ekspor kopi kita cukup besar gitu ya, kontribusi terhadap ekspor nasional. Apalagi harga kopi kan cenderungnya naik ya, harga kopi cenderung naik. Kopi ini salah satu senjata kita untuk meningkatkan ekspor, mengatasi current account deficit kita gitu. Kalau bicara mengenai dampak sektoral dari perkembangan kopi ini sebetulnya cukup banyak. Pertama di sektor pertanian tentu saja, karena kan kopi ditanam bagian dari tanaman perkebunan, bagian dari sektor pertanian. Kemudian yang kedua tentu saja di perdagangan, karena kalau kita sudah bicara misalnya keluar daerah atau bahkan ekspor, itu tentu saja di sektor perdagangannya yang akan berkembang. Pengolahan kopi itu udah masuk ranah sektor industri, baik industri kecil ya UMKM maupun industri besar. Kalau misalnya kita bikin kopi bubuk misalnya, itu bisa jadi industri besar. Jadi sektornya cukup luas kopi ini, dan nilai tambahnya itu yang jelas lebih besar dibandingkan kalau hanya di pertanian gitu. Sehingga potensinya bagus sekali kopi ini bagi memperkuat ekonomi kita di Sulawesi Utara. Tanaman kopi secara umum dibagi menjadi 2 varietas, Arabica dan Robusta. Kopi jenis Robusta umumnya memiliki cita rasa yang pahit dan kental, cocok digunakan untuk produk minuman espresso atau kopi tubruk. Sementara Arabica memiliki cita rasa yang lebih kaya dan ringan, cocok untuk digunakan dalam produk variasi minuman kopi berkualitas tinggi. Berdasarkan kualitasnya, biji kopi dapat dikelompokkan ke dalam 2 klasifikasi, komersil dan specialty. Baik Arabica ataupun Robusta ditanam oleh petani dengan karakter ketinggian tanah yang berbeda, di mana Arabica harus ditanam di daerah dengan ketinggian 1000 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman kopi menghasilkan buah cari kopi yang dipetik petani saat berwarna kemerahan, lalu selanjutnya diolah pasca panen oleh prosesor dengan berbagai teknik diantaranya teknik full wash, semi wash, natural, honey, dan lain sebagainya. Setelah diproses, buah ceri berubah menjadi biji hijau yang akan disortasi lalu disangrai oleh roaster menjadi roasted bean dengan berbagai variasi tingkat kematangan, light roast, medium roast, atau dark roast. Lalu biji kopi yang telah disangrai itu diolah oleh barista di kedai-kedai kopi menjadi bubuk kopi sebelum setelahnya diseduh menjadi minuman kopi dengan berbagai pilihan teknik seduh, mulai dari mesin hingga seduh manual, sebelum dinikmati oleh konsumen. Di Sulawesi Utara, giat industri kopi hilir mulai berkembang. Semakin banyak bermunculan penggiat kopi yang menawarkan kopi specialty di tempatnya. Kalau All Coffee House sendiri itu udah jalan 5 tahun. Awalnya 2016. Tapi kalau untuk roasterinya itu baru setahun. Baru setahun jalan. Udah jalan 1 tahun lebih. Saya dari tahun 2016 sampai sekarang. Saya dulu pegang salah satu coffee shop di Manado. Kita baru jalan 3 tahun. Dari sejak 2017. Yang gue jual di sini antara lain ya kopi Indonesia sama kopi lokal sini. Kita lebih ke pertama kita main di espresso base. Cuman saya pengen secara idealisme saya pengen gabungin keduanya. Jadi saya bikin espresso base juga, bikin manual brew juga. Untuk espresso kita ambil dari Pulau Bali. Ada dari Kintamani sama dari
Satu dari Wanagiri, sama dari Pupuan. Hampir semua tempat sih. Ada dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi Selatan, ada Papua, Bali, Sulawesi Utara juga ada. Pastilah pokoknya. Di Gayo, Kerinci, Flores Manggarai ada, Papua ada, kopi Minahasa Koi ada. Kalau kopi Arabica Tomohon dalam pengembangan. Penggemar kopi tradisional tetap masih berjalan, maksudnya dorong tetap dengan mungkin sekarang coba, tapi yang kalau dari satu pengalaman atau orang berpengalaman di kedai ya penggemar manual brew ini sebenarnya mungkin orang dulu bukan peminum kopi yang aktif, cuman karena juga waktu itu orang awal berkeinginan untuk memperkenalkan manual brew, small origin. Jadi memang ya berjalan aja, maksudnya lama-kelamaan ternyata antusias mulai banyak orang-orang ternyata dari yang terjadi di Jakarta, di Pulau Jawa lah, itu mulai menginfluence konsumen di sini, terutama penggemar kopi. Berkembangnya jumlah peminum kopi specialty di Indonesia membuat hampir seluruh daerah berlomba-lomba memproduksi kopi specialty, khususnya jenis Arabica. Lalu bagaimana dengan kopi Sulawesi Utara? Bersama-sama dengan beberapa penggiat kopi lokal, kami telah melakukan perjalanan mencari petani kopi di daerah yang kami curigai telah memiliki produksi kopi specialty dengan kapasitas yang cukup baik. Tahun 2012 muncullah 2000 pohon. Inilah kopinya. Efektif mulai menanam kopi di luar pembibitannya. Pembibitannya pasti sebelumnya tuh, berarti mulai menanam kopi itu 2017. Saya jadi petani kopi ini sejak tahun 2016, itu pertama. Ya, saya tinggal di sini sejak tahun 2012. Ya, saya kenal petani kopi dari 2013. Sudah sampai setahun ini. Masih varietas Robusta. Oh, enggak ada. Iya, Robusta ada. Di Gararutang. Arabica Kartika 1. Di sini saya garap ini sekitar 12-an ribu pohon. Ini bisa sampai 2 ton dalam masih bentuk begini. Ini 2 ton lebih. Dari bulan Maret sampai sekarang yang kelar, sampai sekarang baru sedikit, baru di 300 lebih. Efektif sih sampai 35 hari. Itu sortir dulu, mana yang mengapung itu kita sisihkan, di fake. Nah, yang tenggelam itu kita tiriskan, baru kemudian jemur di esok paginya sampai 30 hari lah. Kita bawa di gudang, digiling basah. Kita kasih dulu di embernya besar ya. Jadi banyak yang ngapung kan, ada yang ngapung-ngapung, itu kita keluar 36 jam. Kita angkat, kita cuci bersih, kita jemur. Jemur itu sekitar ya kalau cuaca yang kayak gini, ya bisa 10 hari. Kedai-kedai di lokal ada. Kalau ke Manado bukan dalam bentuk green bean. Kalau untuk green bean itu cuman kedai di Kota Mobagu. Sama ada yang di Jakarta tapi baru 1 kali pengambilan 20 kilo. Nah, di luar itu ada kedai-kedai tapi sudah dalam bentuk roast bean. Yang baru-baru banyak emas sudah kirim ke Jepang. Konon, Sulawesi Utara pernah memiliki posisi penting dalam sejarah kopi dunia. Manado, Minahasa sebenarnya. Waktu itu mulai masuk kopi masih di masa-masa VOC. Jadi ada banyak sekali tempat kopi dan perkebunan kopi di Indonesia itu masuk setelah masa Hindia Belanda. AKA 1830-an ke atas setelah masuk Hindia Belanda. Nah, ini masih ditanam di zaman VOC sebenarnya. Tepatnya 1796. Jadi ada seorang tentara, orang lokal, namanya Enok Bastian. Jadi dia bawa itu dan dia memperkenalkan kopi dan kemudian dia berkembang kopi Minahasa, kopi Manado Coffee. Dua wilayah. Kopi yang kita kenal sekarang kebanyakan di Sulawesi Utara itu yang beredar ya, itu kopi dari Kota Mobagu. Masa paling awal itu adalah kopi-kopi yang ditanam di seputaran Danau Tondano. Yang sekarang kemudian berkembang, sekarang dikenal menjadi kopi Koya. Tetapi masa awal pertama
menanam kopi itu dirobohkan. Nah, tetapi yang jelas bahwa kopi Manado ketika itu, Manado Coffee ya, ketika itu yang itu jadi di abad ke-19 awal, itu jadi komoditi salah satu yang paling penting dari Belanda, di Hindia Belanda. Dan in fact, itu jadi kopi termahal di Eropa, itu berarti kopi termahal di dunia, kopi Manado. Kemudian dari situlah kita kenal wilayah Sulawesi Utara sebagai bumi Nyonya Melambai. Tetapi sebelum bumi Nyonya Melambai, anggaplah itu bumi kopi. Kenapa dia tidak berkembang? Sebenarnya karena harga dan monopoli. Jadi ada beberapa kebijakan yang ditentang oleh warga lokal yang menanam kopi karena kebijakan monopoli. Warga tidak mau karena harganya akhirnya jadi turun dan tidak sepertinya, dan juga kepemilikan tanah. Jadi warga babat habis semua. Jadi warga membakar dan memotong habis pohon-pohon kopinya sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah kolonial ketika itu. Yang membayangkan mengembangkan kopi itu, jika kita menggunakan data sejarah, hari ini diintroduksi, besok panen dan besok langsung booming. Di antara 1796 ketika masa pertama diperkenalkan, itu dia 10-20 tahun baru kemudian dia bergerak naik, kemudian produksinya meningkat, diinisiasi lagi, dikembangkan, didomestikasi di dalam lahan-lahan plantasi yang lebih besar, kemudian berkembang, dijaga, ada quality controlnya. Sejak zaman itu, kopi Sulawesi Utara seolah menghilang dari udara. Namun, selama 1 dekade terakhir, banyak petani kopi mulai kembali menanam kopi dari mulai jenis Robusta hingga Arabica. Salah satunya adalah petani kopi Arabica di Kabupaten Minahasa, yang belakangan mulai terdengar di telinga para penggiat kopi lokal. Kopi Koya itu dia punya asalnya itu dari bibit-bibitnya itu kebanyakan dari Sidikalang. Kemudian itu dibawa di Tompaso, kemudian dikembangkan di sana, ditanam di Koya. Itu sekitar 2011-2012 itu. Diambillah bibit kopi yang mungkin dari Gayo itu ditanam di Tompaso. Kemudian bibit itu diambil dari Tompaso itu sekitar tahun 2012. Ya, sebenarnya 10 tahun lalu kita melakukan penyemaian ya. Kopi Arabica katanya Gayo itu sebenarnya dari Medan. Kita semai waktu itu 4.000 pohon. Baru sudah itu tambah lagi semai. Itu udah bagus, tinggal dipoles dikit aja. Menentukan aja pasca panen yang jelas itu. Proses pasca panen yang jelas sama penyimpanan di gudang aja gitu. Jadi ada 12.000 pohon masih harus diremajakan karena waktu sebelum-sebelumnya belum masuk edukasi tentang pemangkasan, tentang pohon naungan, tentang pola tanam yang harus dilakukan pendampingan secara intensif nih. Mulai dari pemupukan, pemangkasan, penanggulangan hama, harus ada pendampingan intensif. Itu paling evaluasi setiap panen pasti. Hasil panen kita cupping. Oh ini masih ada yang kurang di sini, mungkin sambil evaluasi. Paling nggak kita bisa mempromosikan kopi lokal. Jualan utamanya dia, paling nggak dia bisa mempromot itu untuk mengenalkan kopi lokal itu ke customer. Kalau saya sih lebih evaluasi ke hasil dari roastery sendiri, lebih baik yang petik merah. Otomatis secara nggak langsung petaninya juga termotivasi biar buat kopi yang lebih baik begitu. Lebih support ke lokal. Kan dengan begitu berarti di pasar semakin terbuka. Kalau dari sisi roaster mungkin lebih memperkenalkan kopi lokal. Harus lebih bangga lah istilahnya. Kendala saya sekarang sebagai petani, saya penggarap aset jalan. Karena cara untuk kita petik sampai di rumah kalau musim hujan lebih makan tenaga yang pemetiknya ada kalanya tidak mau datang karena hujan, karena jalannya segala macam. Harapannya dimohon kepada pihak berkewenangan, berkepentingan supaya kerjasama dengan para petani
diberikan modal usaha seperti sarana jalan, sarana peralatan. Petani kopi Koya bergairah untuk meningkatkan produksi dengan proses. Tentunya, kita semua berharap agar kopi Sulawesi Utara dapat dikenal oleh seluruh penggiat kopi di Indonesia maupun di dunia. Namun, untuk dapat menuju ke sana, setiap pihak baik di sisi hulu maupun hilir kopi harus ikut berperan dan bersama-sama membangun semangat para petani untuk bisa senantiasa meningkatkan kualitas dan konsistensi dari hasil produksinya. はい、こんにちは。キャンバスでコーヒーを担当している望月と申します。今日は、インドネシアのミナハサコーヒーを皆さんで試飲してみたいと思います。いろんな種類の、ね、コーヒーを送っていただいたんですけども、今日はその中で、ピーベリーの、インディアブダーク、ちょっとね深めに、焙煎した豆だと思うんですけども、こちらの方を、キャンバスのスタッフで飲んでみたいと思います。じゃあ皆さんどうぞ入ってください。はい、じゃあどうぞカップを持って。はい、じゃあちょっと味わってみていただきたいと思います。じゃあお一人ずつちょっとね、どんな味だったか感想をお願いしたいと思います。はい、そうすごい飲みやすくて美味しかったです。はい。ちょっとこう酸味のあるものはねちょっと苦手かなと思うとこあるんですけど、これは酸味もなくて飲みやすかったです。酸味もなくちょっと苦味がねありますが、コーヒーらしいコーヒーだと思います。美味しいです。はい、ということで皆さんとても好評だったです。今コーヒー何種類も送っていただいたんですけれども、私たちもねちっちゃな焙煎機ですけれども自分たちで焙煎をやっていますけれども、とてもね丁寧に焙煎されていて、豆の処理もきちんとできているな、それから焼き分けもきちんとできているなというふうに思いました。で特に今飲ませてもらっているのはピーベリーっていうね丸い豆、とても珍しい貴重な豆だと思うんですけども、インドネシアにもそういった豆があるんだなっていうことを初めて知りました。で、今日飲んでみたのはミディアムダークというねちょっと深い焙煎だったもんですから、酸味とか香りは少し抑えられていますけれども、その代わりこう深い味わいがあってとても飲みやすかったんじゃないのかななんて思います。はい、それではせーの。私たちは日本からウーバンコーヒーフェアスティバルを応援しています。はい、頑張れ。頑張ってください。